بسم الله الرحمن الرحيم Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, semangat dan keistiqomahan untuk thalabul ilmi, dan semoga Allah mudahkan kita, pahamkan kita tentang ilmu-ilmu yang kita tuntut, dan semoga menjadi amal soleh pemberat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salat dan salam selalu kita hadirkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang makna syahadatain. Ya, makna syahadatain. Tetapi sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita awali sama-sama pertemuan pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan inti materi pada kesempatan hari ini, saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Bapak Ibu yang kemarin pada minggu lalu bertanya, yaitu dari Bisma. Pertanyaannya, melihat fenomena saat ini adanya penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di sisi lain kita meyakini dan bahwa membela Rasul adalah bagian dari tauhid. Maka batasan-batasan apa saja yang boleh kita lakukan untuk melawan orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Sedangkan saat ini hukum negara kita ataupun hukum internasional saat ini masih belum benar-benar menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, fenomena penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bukan hanya di masa sekarang saja, ya, sudah ada sejak dulu, sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mau fase Makkah atau fase Madinah, ada orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang fase Makkah itu tidak terlalu diperhitungkan, ya. Fase Makkah tidak terlalu diperhitungkan, kecuali balasan bagi orang yang menghina Rasulullah di fase Makkah sering sekali langsung Allah yang mendatangkannya azab kepada orang tersebut. Adapun di fase Madinah, orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar ada yang dibunuh secara langsung oleh para sahabat yang lain, dan Rasulullah diam. Rasulullah tidak menghiraukan, Rasulullah tidak memberikan juga hukuman bagi orang yang membunuh mencaci Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat
para sahabat rata-rata terhadap orang-orang yang mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat membunuh, ya sahabat membunuh. Nah, itu kan dulu. Sekarang bagaimana fenomenanya? Maka fenomena sekarang mencari titik, ya, mencari titik yang di mana bagi para penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi, ya, yang mana kalau titik itu dilumpuhkan, maka akan lumpuh banyak hal dari kehidupan mereka, ya, akan lumpuh banyak hal dari kehidupan mereka. Contoh yang paling fenomenal belakangan ini, ya, yaitu ketika adanya yang menghina Rasulullah SAW dalam skala besar. Karena saya bilang skala besar karena dia pemimpin negara. Maka satu hal yang bisa dilakukan adalah memang benar-benar memboikot hal-hal yang sangat bersinggungan dengan perekonomian, perpolitikan, atau hal-hal lainnya yang membuat mereka lumpuh, ya, langkahnya lumpuh. Bisa juga kalau seandainya fenomena itu terjadi pada lingkungan atau skop yang lebih kecil, ya, misalnya orang tersebut tetangga kita misalnya, maka hal yang paling bisa kita lakukan adalah benar-benar tidak mengajak dia berbicara, tidak menghiraukan dia, ya, bahkan bisa saja kita lontarkan kata-kata yang tidak baik kepada dia sebagai balasan terhadap apa yang dilakukannya. Nah, mungkin hari ini atau beberapa hari lalu ada pertemuan negara-negara Eropa termasuk Erdogan di sana. Nah, ketika Macron datang, Erdogan sontak tidak mau sama sekali melihat, mengajak bicara, apalagi berjabat tangan. Perbuatan Erdogan ini kan disaksikan oleh publik, ya, disaksikan oleh banyak orang. Ketika hal tersebut disaksikan oleh banyak orang dan perbuatan itu dimaklumi oleh orang lain, di sisi lain Macron merasa malu, maka ini menjadi tamparan khusus kepada orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan hal-hal tersebut, ya, melumpuhkan bagian yang memang membuat dia ngampun dalam hal tersebut, dia tidak atau berpikir panjang untuk mengulangi perkataannya mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih demikian. Baik, kelihatannya cuma itu Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu makna syahadatain, ya, makna dua kalimat syahadat. Bapak Ibu silahkan mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Jika ada yang mau bertanya, nanti akan kita siapkan sesi di mana kita bisa untuk untuk ngobrol. Sebagai pembukaan, bahwa dua kalimat syahadat yaitu berisi ikrar dalam diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Seorang hamba dikatakan masuk ke dalam Islam, ya, ketika dia mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, ya. Tetapi bukan sekedar mengikrarkan Bapak Ibu sekalian, dia ikrarkan, diyakini, dibuktikan. Karena ada di sana orang-orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, tetapi tidak bertujuan untuk masuk Islam, ya, hanya untuk, ya, supaya dia bisa ngomong aja, ya, supaya dia bisa mengucapkan itu saja. Jadi bukan ada tujuan lain. Nah, sebaliknya, dan sebaiknya akan dinyatakan dan sebaliknya akan dinyatakan keluar dari Islam ketika seorang menentang dua kalimat syahadat ini, ya. Menentang dalam arti kata perbuatannya
tindakannya, hatinya, keputusan-keputusannya, bahkan ya dia mengucapkan langsung secara lisannya, saya jauh daripada kalimat ini. Ya, langsung diucapkan. Maka seorang ketika perbuatannya, ucapannya, lisannya, tindakannya, keputusan-keputusannya benar-benar menentang kalimat ini dan esensi-esensinya, maka dia dinyatakan keluar daripada agama Islam. Untuk itu Rasulullah SAW tidak pernah menyeru kepada sesuatu. Artinya Rasulullah tidak akan menyuruh orang lain, hei kamu bayar zakat, kamu dirikan sholat. Sebelum Rasulullah pertama kali mengajak manusia kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau syahadatain. Oleh karena itu, syahadat yang pertama yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu mengetahui zat yang disembah serta kewajiban apa saja yang harus kita tunaikan sebagai seorang yang telah mengikrarkan kalimat tersebut. Sebentar Bapak Ibu sekalian ya, ini anak-anak saya ini, saya mau amankan sebentar aja. Ustaz Arfian saya ngadang banget ya. Ustaz Arfian Syah. Ika adil yang ben sing kerep ngisi talaki madah tak kira wong Iya, salah sih. sebentar. Iya. Mohon maaf. Ini anak-anak saya tadi ngobrol di sini, saya terganggu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Dengar ya suaranya ya. Nah, kemudian adapun syarat kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara kita mentaati atau menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai syahadat kita yang pertama tadi. Oleh karena itu kalimat syahadat mampu menyelamatkan dan menghindarkan seorang dari azab yang pedih ya, dengan catatan selama hak-haknya ditunaikan. Ya, selama hak-haknya ditunaikan. Bapak Ibu, ada yang bilang begini, kalau ada orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, kan masuk surga. Ya, kan masuk surga. Kok begitu mudah ya? Kok mudah sekali masuk surga itu? Kita katakan kepada mereka, ya benar, memang mudah. Mengucapkan kalimat syahadat itu memang mudah pas masih sehat dan masih hidup. Ya. Tetapi kalau sudah sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sakaratul maut, para ulama menyampaikan bahwa kehidupan manusia ini seperti teko. Ya, teko. Bapak Ibu, teko itu kalau kita isi kopi, kemudian kita tuangkan, yang keluar susu atau teh, Pak, Bu? Ya, yang keluar teh atau susu? Susu, bukan. Ya, pasti kopi. Kalau di teko itu kita tuangkan air putih. Kemudian kita keluarkan isinya. Yang keluar kopi atau jus, Pak, Bu? Air putih. Ya, air putih. Dan dia akan keluar sesuai apa yang kita isi. Maka kehidupan manusia, kata para ulama, layaknya seperti itu. Kalau kehidupan kita ini dunia terus, harta terus, tahta terus, jabatan terus, bagaimana poin saya bertambah dan lain sebagainya, maka nanti yang akan keluar di saat sakaratul maut itu juga perkaranya. Maka penting kita memperhatikan hal tersebut, yaitu dengan berupaya untuk menunaikan hak-hak dari kalimat syahadat tersebut. Apa hak-haknya? Bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku
perintahkan dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali dalam keadaan yang ikhlas. Kemudian syahadat adalah nikmat yang agung yang Allah karuniakan dan tujukan kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syahadat adalah pokok agama, pondasinya, inti segala perkaranya, tonggaknya, dan pilar bangunannya yang paling utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita memahami apa itu makna syahadatain. Kita akan lihat apa kata para ulama tentang syahadat. Menurut Said bin Jubair dan Ad-Dhahhak bahwa syahadat itu adalah al-urwatul wusqa. Ya. Wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa, yaitu ikatan yang kokoh. Surah Al-Baqarah 256. Menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala bahwa syahadat adalah al-ahdu, perjanjian sebagaimana dalam surah Maryam ayat 87. Menurut Abu Abdurrahman As-Sulami bahwa syahadat adalah al-husna, yaitu sesuatu yang terbaik sebagaimana dalam surah Al-Lail ayat 57. Masih berbicara tentang makna syahadatain. Menurut Al-Baghawi bahwa syahadat adalah kalimatul haq, yaitu kalimat yang benar, yang ketika seorang mengucapkan kalimat ini dengan hati yang tulus, yang benar, dan dengan pengetahuan yang benar juga, maka akan hadir ya kalimat-kalimat hak dalam dirinya, tidak sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa syahadat adalah al-qaulu ats-tsabit, ya, yaitu ucapan yang teguh, surah Ibrahim ayat 27. Menurut Ibnu Jarir, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan At-Tirmidzi bahwa syahadat adalah kalimatut taqwa, yaitu kalimat takwa sebagaimana dalam surah Al-Fat ayat 26. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bahwa syahadat adalah al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimat yang baik yang dibuat sebagai perumpamaan sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Ibrahim ayat 24. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya sangat kuat tidak ke dalam dan cabangnya menjulang ke atas. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya bersyahadat bagi seorang mukmin? Kenapa seorang harus bersyahadat? Maka yang pertama bahwa syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam. Al-madkhalu ilal Islam. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan dalam dalam pembukaan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu perkara ya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajak orang tersebut ke dalam kalimat syahadat ini. Kenapa? Karena dia pintu masuk Islam. Ketika dia sudah bersyahadat, maka berlakulah ya seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kemudian dalam poin yang kedua bahwa syahadat ini adalah intisari ajaran Islam, yaitu khulasatu ta'alimil Islam, bahwa seluruh apapun yang kita pelajari, yang kita amalkan,
yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya bertujuan untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu, yang ketiga, bahwa bersyahadat itu dari konsep dasar reformasi total. Asasul inkilab. Hal ini bisa kita lihat bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kehidupan mereka di masa-masa jahiliyah penuh dengan kemaksiatan, keburukan, kerusakan akhlak, kerusakan moral, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi setelah mereka bersyahadat, terjadi reformasi, perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Yang tadi sangat cinta kepada khamar, benci kepada khamar. Yang tadi sangat suka untuk memakan riba, dihilangkan riba. Yang tadi mereka sangat berbangga-bangga dengan pangkat dan jabatan, mereka tidak mau berbangga-bangga hal tersebut semua. Kenapa? Karena seorang yang bersyahadat akan secara tidak langsung menyatakan saya harus berubah dari kehidupan yang dahulu pada kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Oleh karena itu, Allah sampaikan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang sudah bersyahadat. Saat mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan yukhrijuhum, mengeluarkan mereka minadh-dhulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Artinya akan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kalau seandainya hal ini terjadi kepada orang yang baru masuk Islam, baru bersyahadat, maka sudah sepantasnya lah seseorang yang dari awal lahirnya sudah Islam harus mendalami tentang hal ini, bahwa bersyahadat menjadi konsep dasar reformasi atau perubahan total. Jangan sampai ada seorang mukmin yang sudah bersyahadat ngaku Islam, kehidupannya tidak jauh beda daripada kehidupan orang yang tidak Islam. Ya. Apalagi masa sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat anak-anak muda kita. Atau mungkin bahkan kita juga demikian. Afiliasi kita, kecondongan kita, ya, kemudian hobi kita, ngefansnya kita. Kalau seandainya ini semua tidak diarahkan sebagaimana ya yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh konsep dasar reformasi total ini belum terwujud dalam kehidupan kita. Yang keempat, bahwa syahadatain ini adalah hakikat dakwah para rasul. Ya. Hakikatu da'watir rusul. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun di antara mereka kecuali Allah utus untuk mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakan olehmu la ilaha illallah, kamu akan sukses, kamu akan bahagia. Oleh karena itu, karena begitu tingginya kalimat ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sampai para sahabat, sampai para nabi dan rasul memfokuskan pemikiran mereka, hati mereka, perbuatan mereka, tindakan mereka, semuanya
harus tercermin bahwa apa yang saya lakukan ini semuanya adalah hakikat dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, kita sebagai seorang mukmin, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, berjalannya kita, diamnya kita, mengambil keputusan, ya, memberikan usul, mengambil keputusan, semuanya harus kita upayakan menjadi cermin bahwa saya seorang mukmin yang di dalam hati saya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri kita sebagai seorang mukmin ketika salah dan kesalahan ini dilihat oleh orang di luar agama Islam, dia akan mengatakan tengok itu orang Islam. Ya, tengok itu orang Islam. Kan menjadi suatu image yang buruk, yang tidak baik ketika kita salah, malah yang disebut agamanya. Tengok itu orang Islam. Yang kelima, keutamaan yang besar, yang memiliki keutamaan yang besar. Apa keutamaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalimat ini, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, cukup mengantarkan seorang ke surganya Allah saat dia mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau ditimbang Bapak Ibu di satu neraca dunia dan seisinya ditimbang dengan la ilaha illallah, maka tidak bisa ditandingi beratnya kalimat ini, ya, dalam neraca dibandingkan dunia dan seisinya. Di samping itu, keutamaan yang besar yang akan didapatkan oleh orang-orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, bahwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah akan mendapatkan fadilah yang besar, karena Rasulullah SAW bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebagai zikir adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syahadatain itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk mewujudkan kalimat ini dalam hati kita, atau membuktikan bahwa kalimat ini ada dalam hati kita, maka harus ada rukun-rukunnya. Ya. Namanya rukun syahadat. Ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah al-iqrar, pengakuan. Yang kedua al-qasam, sumpah. Ya. Yang ketiga adalah al-misak. Kita lihat di sini rukun syahadat. Yang pertama adalah al-iqrar. Ya. Apa itu al-iqrar? Yaitu pengakuan kita. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil saksi, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Bapak Ibu, ada ikrar, pengakuan. Dan pengakuan ini sudah disampaikan sejak manusia sebelum lahir ke dunia ini. Ya, sebelum lahir ke dunia ini. Makanya ada seorang bayi yang lahir dari rahim seorang ibu, nggak perlu
bersyahadat untuk membuktikan keislamannya. Ya, nggak perlu bersyahadat untuk membuktikan keislamannya. Tetapi jika seorang lahir dari rahim seorang ibu yang bukan Islam, sampai dia dewasa, ketika dia mau masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Berbeda dengan orang yang Islam sejak lahir. Yang kedua yaitu al-qasam, yaitu sumpah. Sebagaimana dalam surah Al-Munafiqun Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kita perhatikan ya tentang sumpah ini. Wallahu yashhadu, lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa sungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Bahasa Allah Subhanahu mengetahui ini maknanya diselingi adanya al-qasam. Ya, adanya penguatan, sumpah sebagai penguat daripada syahadat tersebut. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa sumpah di sini ya, bukan sekedar sumpah, tetapi adalah janji setia untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bahwa syahadat itu juga artinya perjanjian. Ya, salah satu ada rukun perjanjian, yaitu al-mitsaq. Janji apa yang harus kita ucapkan? Pertama kita lihat dulu surah Al-Maidah ayat 7. Allah berfirman, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah ke atas kalian. Wa mitsaqahul ladzi watsaqakum bihi. Dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Idz qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Maka 3 rukun ini Bapak Ibu, pengakuan, sumpah untuk mentaati, kemudian menepati perjanjian terhadap perkataan kita, sami'na wa ta'na, maka ini harus terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu saja berkurang, maka akan merubah status mukminnya, muslimnya seseorang. Satu saja berkurang akan merubah status muslimnya seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bahwa rukun-rukun yang tadi kita maksudkan adalah menggunakan atau melibatkan 3 hal. Yang pertama al-iqrar, melibatkan lisan. Yang kedua al-qasam, melibatkan hati. Ya, membenarkan dengan hati. Kemudian yang ketiga al-mitsaq, yaitu perjanjian yang dibuktikan dengan terjaganya amal soleh yang kita lakukan dalam sehari-hari. Tidak cukup bagi seorang ya hanya sholat ke masjid, apalagi sholatnya sekali setahun Bapak Ibu sekalian. Lebih dari itu, dia juga harus menunjukkan loyalitasnya, membantu orang-orang mukmin, ya, menjaga zikirnya, baca Qur'annya, menuntut ilmu untuk memperbaiki kualitas syahadatnya ini. Ya, tidak sekedar hanya mampu mengucapkan lisan, ya, tetapi hatinya tidak benar. Hatinya benar, tetapi tidak ada amal
perbuatannya, maka nonsen ini semua. Rukun tadi ya yang kita bahas adalah tonggak-tonggak. Maka selain tonggak yang tadi kita sebutkan sebagai rukun syahadatain ini, ada syarat diterimanya syahadatain. Ya. Kalau seorang ikrar ya, meyakini dalam hati, tetap dalam perjanjian, ya, syahadatnya benar, tetapi pertanyaannya diterima enggak? Ya. Tidak akan mungkin seseorang mampu mengucapkan syahadat dengan baik dan benar, meyakini dalam hatinya, hakul yakin tanpa ada keraguan, kalau seandainya 4 hal ini tidak diamalkannya. Yang pertama adalah al-ilmu sahih, ilmu yang benar. Bagaimana mau bersyahadat, ilmunya nggak benar? Ya, afwan Bapak Ibu sekalian, kenapa hari ini banyak sekali fenomena seseorang keluar masuk, masuk Islam keluar lagi, masuk Islam lagi keluar lagi. Kenapa? Ya. Bahkan fenomena ini mungkin sampai sekarang masih terjadi di daerah-daerah yang minim kaum muslimin dan kuat mayoritas non muslim di sana. Seperti di Kulon Progo, daerah Kalibawang ke atas sana, atau daerah Gunung Kidul, sebagian Gunung Kidul tuh. Ya. Kenapa begitu mudahnya mereka tukar agama, pindah agama, masuk, keluar dan sebagainya? Karena belum ada ilmu yang benar. Ya. Ilmunya mereka belum tepat, belum kuat. Oleh karena itu Allah sampaikan dalam surah Muhammad, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kata para ulama, artinya tuntut dulu, kuasai dulu ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmu tentang Allah. Ketika seorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkannya dalam kehidupannya, ilmu yang tidak boleh dilupakannya dan wajib dia dalami terus adalah tentang Allah. Ya, maka harus ada ilmu yang benar. Benar tentang Allah, mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau cinta pada Rasulullah? Enggak kenal kita. Enggak pernah baca sirah nabawiyah. Mustahil. Ya. Syekh Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, salah seorang ulama Syria kontemporer. Beliau bilang tentang Nabi, kalau ada seseorang mengaku mimpi bertemu Rasulullah, perhatikan, kalau ada seorang mengaku mimpi bertemu Rasulullah, tetapi dia tidak pernah baca sirah dan juga tidak pernah mendengar ceramah tentang Nabi. Kemudian dia klaim saya mimpi Rasulullah, maka mimpi dia atau ucapan dia adalah ucapan bohong. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang tidak pernah baca sirah, tidak pernah mendalami tentang Nabi, nggak pernah dengar ceramah tentang Rasulullah sampai selesai, mengklaim mimpi Rasulullah, maka dia bohong. Bagaimana mau tahu? Ya, bagaimana mau tahu? Baca sirahnya aja tidak pernah. Padahal sirah itu di sana menyebutkan ya Rasulullah lahir dari siapa, dibesarkan oleh siapa, bagaimana parasnya, disampaikan. Lah, Anda mengaku mimpi Rasulullah,
tetapi nggak pernah baca ini, nggak tahu tentang para sahabat Rasulullah, Anda bohong. Ya, maka perlu ilmu yang benar. Yang kedua, keyakinan yang menghilangkan keraguan. Al-yaqinu yazilul syak. Keyakinan yang menghilangkan keraguan. Keyakinan yang menghilangkan keraguan ini tidak akan mungkin terrealisasi kalau kita tidak melakukan 3 hal. Ya. Apa saja itu? Menuntut ilmu dengan baik dan benar. Belajar dari ulama yang benar. Bersahabat dengan orang-orang yang benar. 3 orang. Ya, 3 hal. Menuntut ilmu yang benar, belajar dari ulama yang benar, dan bersahabat dengan orang-orang yang benar. Kalau tidak, maka hati kita akan terus dalam keraguan. Padahal kita seorang mukmin. Bagaimana nggak ragu, ya? Kita jarang sekali membaca, mendengar tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, tunduk dan dengan ketentuannya. Apa yang dimaksud dengan tunduk dan ketentuannya? Yaitu kita mentaati segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan dengan hati yang lapang, ya, tanpa ada rasa keterpaksaan. Kenapa? Karena itu semua menjadi syarat diterimanya syahadatain. Yang keempat, adanya mahabbah, ya, cinta kepada kalimat tersebut dan orang-orang yang mencintainya. Bagaimana maksudnya cinta kepada kalimat tersebut? Ya, maksudnya adalah kita berupaya mengucapkannya dengan lisan kita, ya. Kemudian hati kita latih agar cinta ini terus bersemai, ya, dalam hati kita, tumbuh subur dan mengakar. Kemudian kita berupaya untuk selalu membuktikan bahwa cinta kita itu benar. Apa buktinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berupaya mengamalkan perintah Allah itu sebaik-baiknya. Saya contohkan sholat. Ya, kita semua sholat insya Allah. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang berupaya untuk menjaga amalan sholat ini dengan baik dan benar? Dari istinjaknya, dari tata cara wudhunya, dari air yang kita gunakan sudah pastikah dia suci dan mensucikan? Dari pakaian yang kita gunakan, kemudian kita melengkapi dengan pakaian-pakaian yang baik, memakai minyak wangi, kemudian berjalan ke masjid tepat pada waktunya atau di awal waktu, bahkan mungkin sebelum azan berkumandang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, ya, contoh lain saat salat tahajud misalnya. Bapak Ibu, siapa di antara kita salat tahajud Bapak Ibu? Sebagaimana dia pergi atau mau pergi kantor. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian yang sholat tahajud seperti dia pergi ke kantor? Apa yang dilakukan kantor? Mandi, pakai pakaian yang rapi, pakai minyak wangi parfum. Rata-rata kaum muslimin tahajud dengan pakaian tidur, ya, bahkan terpaksa bangun karena ngantuk banget. Habis itu wudhu seadanya. Sholat tahajud, Allahu Akbar, takbir Bapak Ibu sekalian. Niatnya bagaimana segera selesai tahajud, mau tidur lagi. Ini menunjukkan bahwa cinta kita kepada kalimat tersebut Bapak Ibu sekalian masih perlu untuk disiram, masih perlu dipupuk supaya cinta kita itu bersemi dengan indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lebih berupaya menjaga cinta kita kepada makhluk, ya, cinta kita kepada dunia,
saking takutnya kita kehilangan dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai uang kita amankan di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh orang lain. Kenapa tidak diamankan, ya, dengan diwakafkan, disedekahkan dan lain sebagainya, dengan tujuan agar yang kucintai cinta kepadaku, agar yang kucintai cinta kepadaku, bukan yang lain. Nah, kemudian juga cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Makanya ada doa, Bapak Ibu sekalian, ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Apa itu doanya? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Perhatikan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, rahmati kecintaan ke dalam hati kami terhadap iman, ya, dan hiasilah dia dalam kehidupan kami. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda mengajar kita doa, Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan jalan-jalan yang mengarah kepada mencintaimu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar mencinta Allah, juga cinta orang-orang yang mencintai kalimat tersebut, dan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perlu kita fahami agar dua kalimat ini benar-benar tertanam dalam hati kita dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, ya, di antara orang-orang mukmin, rijalun, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Apa janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taati. Nah, apa yang mereka perbuat? Di antara mereka ada yang gugur karena atau dalam mentaati Allah, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Walau dunia dan seisinya meninggalkan mereka, walau dipecat dari pekerjaan, walau diturunkan jabatannya, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan tunjangan, selama Allah dan Rasulnya ada dalam hati mereka, mereka sedikit pun tidak bergeming akan hal tersebut. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup daripada pertemuan yang keempat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fadilah daripada kalimat ini, an Ubadah ibnu Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa annahu qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar, rawahul Muslim. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka Allah haramkan dia dari api neraka.
Allah haramkan api neraka ke atas orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat atau kita terus berupaya menanamkan, meyakinkan bahwa syahadat ini tidak akan berefek kepada seorang bila mana dia tidak menegakkan hak-hak daripada kalimat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita ke pemahaman yang baik dan semoga Allah bimbing kita ke jalan yang lurus insyaallah. Baik, demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan untuk diskusi. Silakan.